teman-teman. Teman-teman, dalam sikon wabah virus corona saat ini, jujur saya merasa Tuhan sulit dimengerti. Kenapa ya Tuhan, kok Tuhan izinkan sikon seperti ini terjadi? Kadang saya pikir banyak hal mungkin terjadi bukan salah Tuhan. Seperti misalnya banjir di Jakarta. Itu mungkin karena kesalahan manusia yang membangun kotanya 100% untuk bangunan. Hampir nggak ada pohon dan penghijauan yang disisakan. Dan juga orang buang sampah sembarangan. Dan juga mungkin ada oknum yang jahat yang memasang sampah dan sebagainya di gorong-gorong. Mungkin karena tata kota yang salah, makanya Jakarta banjir. Jadi banyak sekali juga bencana-bencana yang bukan karena salah Tuhan, namun karena salah manusia. Nah, untuk wabah virus corona ini saya mikir, itu kenapa ya? Kenapa sih Tuhan izinkan gitu? Manusia di seluruh dunia mengalami kesulitan yang begitu hebat gara-gara wabah virus corona ini. Apa karena dosa manusia? Apa karena orang-orang yang makan makanan liar yang membawa virus ini sehingga membuat virus ini menyebar ke seluruh dunia? Atau juga mungkin teori konspirasi bahwa ini adalah konspirasi dari orang-orang terkaya di dunia yang sengaja bikin wabah ini terjadi supaya negara-negara pada bangkrut dan pinjam duit ke IMF dengan bunga yang tinggi dan mereka diuntungkan dari bunga itu. Waduh, jujur aja saya nggak tahu ya teman-teman, ini wabah dan kesulitan ini terjadi karena apa? Jujur, kita sebagai manusia dengan otak kita yang hanya sebesar bakpao itu nggak bisa memahami kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Saya ingat sebuah cerita tentang seorang bayi yang dibawa oleh orang tuanya untuk divaksin. Nah, waktu bayi ini dilepaskan oleh orang tuanya ke tangan dokter dan suster untuk divaksin, bayi ini menangis dan tidak mau gitu. Karena sakit kan kalau disuntik itu. Bayi ini melihat kepada orang tuanya dan meminta tolong. Tapi orang tuanya itu nggak bisa membiarkan dia tidak divaksin. Karena vaksin itu untuk kebaikan bayinya. Walaupun bayinya belum bisa mendengarkan apa, dia belum bisa ngerti bahasa manusia. Walaupun papa mamanya menjelaskan, nah ini untuk kebaikanmu. Kamu divaksin itu supaya kamu kuat terhadap misalnya cacar atau misalnya influenza dan sebagainya. Ini kita lakukan untuk kebaikan kamu. Kamu menderita sebentar, disuntik, nangis, teriak, tapi untuk jangka panjangnya masa depanmu itu baik. Jadi bayi ini dalam kondisi tidak mengerti kenapa orang tuanya itu membiarkan dia disakiti oleh dokter atau suster dengan disuntik. Bayi ini menangis, teriak, dan mungkin bayi ini merasa orang tuanya jahat gitu ya, gak nolongin dia, malah membiarkan dia terjerumus ke tangan dokter dan suster yang menyuntiknya. Nah teman-teman, saya merasa analogi ini bisa kita gambarkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada masa-masa kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan dan penderitaan, seperti bayi yang mau divaksin tadi. Namun, mari kita sama-sama mempercayai hati Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Dan apapun yang Dia izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, semuanya dalam kendalinya dan untuk kebaikan kita. Walaupun seperti bayi yang mau divaksin tadi, merasa orang tuanya jahat, gak peduli, kejam sama dia, tapi sebenarnya orang tuanya sayang, care, dan peduli sama bayi ini. Kalau orang tuanya nggak sayang, nggak peduli, nggak care, nggak mungkin bayi ini dibawa ke dokter untuk divaksin. Begitu juga dengan Tuhan teman-teman. Kalau Tuhan izinkan kita melewati kesulitan, penderitaan, ketidaknyamanan karena wabah virus corona ini, kita mempercayai hati Tuhan. Kita mempercayai rencana Tuhan. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan semua yang terjadi itu di dalam kendalinya. Ada satu lagu kebangsaan saya nih teman-teman dalam masa-masa sulit ini. Saya setiap kali merasa desperate, down, dan merasa Tuhan tidak bisa dimengerti kenapa mengizinkan semuanya ini terjadi.
Ini saya nyanyikan. Lagunya seperti ini teman-teman. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita katakan kepada Tuhan teman-teman, bahwa walaupun kita tidak mengerti mengapa Dia izinkan semuanya ini terjadi, tapi mari kita kuatkan iman kita. Kita mempercayai hati Tuhan. Katakan kepada Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Seperti anak yang mau dibawa orang tuanya untuk divaksin oleh dokter, anak itu menangis, teriak, kesakitan, disuntik. Anak itu mempercayai orang tuanya, bahwa orang tuanya mengasihi dia, dan apa yang diizinkan oleh orang tuanya untuk terjadi dalam hidup dia, diri dia saat itu adalah untuk kebaikan dia. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Ya teman-teman, semoga iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Tetap percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi kita
sangat tidak menyenangkan. Biarlah kita tetap menaruh pengharapan dan kepercayaan iman kita kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Begitu teman-teman, sebagaimana lagu ini memberkati sekali hidup saya di masa-masa seperti ini, saya sangat berharap lagu yang saya share kali ini juga bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Tetap kuat ya teman-teman, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik dan setia kepada kita dan mengasihi kita. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Take care.